Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas lagi tentang ulumul Quran atau disebut juga dengan ulumut tafsir, yang mana kita sekarang sudah sampai di bab menjelaskan tentang ayat hadori dan ayat safari. Jadi ayat hadori itu apa dan ayat safari itu apa? Ini yang perlu kita tahu tentang Al-Quran. Jadi untuk teman-teman yang mendalami Al-Quran, maka hendaknya itu mengetahui tentang ilmu-ilmu atau seluk-beluknya Al-Quran. Penamaan ayat. Ayat ini yang disebut ayat apa. Surat ini disebut surat apa. Jadi biar mengetahui dan lebih syumul, lebih mendalami dan juga lebih mencakup keseluruhan tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Dan di sini kita akan belajar tentang ayat hadori dan ayat safari. Kita baca kitabnya, wal hadori ma nazala fil hadar. Ayat hadori itu adalah ayat yang turun saat Nabi Muhammad tidak ada di dalam perjalanan. Artinya di dalam lingkungan beliau, di rumah beliau, atau di kampung beliau, di kota beliau, ketika beliau belum bepergian. Itu namanya surat hadori, atau ayat hadori maksud saya. Kemudian ayat safari itu adalah manazala fis safar, ayat yang turun di dalam perjalanan. Artinya jelas banget, intinya sesuai dengan nama kita sudah bisa mengetahui perbedaan dari keduanya. Kalau ayat hador kebalikan dari safar. Berarti ayat hadori, ayat yang turun ketika Nabi tidak bepergian. Ayat safari adalah ayat yang turun ketika Nabi ada di dalam perjalanan. Kemudian wa ammas safari falahu amtsilatun. Kalau ayat safari ini disebutin contoh-contohnya. Apa contoh atau yang ada di Al-Qur'an, ayat apa yang termasuk ayat safari ini? Minha ayatut tayammum. Salah satunya. Jadi minha itu teman-teman dalam gramatika Arab ini juga bermakna ba'du, bermakna sebagian daripada ayat safari. Jadi enggak semua, tapi minha, sebagian daripada ayat safari itu adalah ayatut tayammum, ayat yang menjelaskan tentang cara bertayammum sebagai pengganti dari wudhu. Ketika tidak ada air atau ketika dalam keadaan sakit kita tidak bisa menggunakan air, maka silahkan kita menggunakan debu atau bisa distilahkan dengan tayammum. Ayatut tayammum allati fi suratil Maidah, yang ada di dalam surat Al-Maidah. Awwaluha, awal ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi di sini sampai akhir ayat yang panjang, nanti sampai akhirnya wa in kuntum ala safarin walam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Nah, jadi fatayammamu ada perintah untuk bertayammum. Itu ayat ini kalau teman-teman nanti baca Quran, ingat ayat ini adalah ayat safari, ayat yang diturunkan ketika Rasul ada di dalam perjalanan. Turun di mana? Fa innaha nazalat bi mahallin yusamma bidatil jaish. Ayat ini turun di tempat yang disebut dengan Datul Jaish. Di mana Datul Jaish itu? Datul Jaish itu di Madinah. Termasuk salah satu tempat di Madinah, dan ini memang jalan di mana Rasulullah itu selalu hijrah, atau tempat yang mana pasti dilintasin oleh Nabi ketika Nabi Muhammad itu bepergian. Itu namanya Datul Jaish. Wara Dzul Hulaifah, di belakang Dzul Hulaifah, artinya berdempetan dengan Dzul Hulaifah. Wakila bil Baida, sama Baida itu juga di Madinah. Jadi kenapa ada beda pendapat ini ada Kil? Menurutnya kata Kil nih, Kil ini siapa sih sebenarnya Kil? Kil itu adalah istilah, berarti ada perbedaan pendapat di sini. Dan kalau yang Kil ini biasanya disebutkan karena dhaifnya pendapat itu. Jadi wakilah menurut Kil ini bukan ulama loh ya. Kil ini adalah dikatakan juga katanya begitu. Nah, jadi ada juga yang berpendapat ayat ini turunnya di Baida. Baida ini juga mantiko
fil Madinatil Munawwarah, di daerah Madinah. Wa hiya talidil Dzul Hulaifah bil qurbi minal Madinah min tariqi Makkah, yang dekat dari kota Madinah dari jalan menuju ke Mekah. Nah, ini memang adalah tempat ini, Dhatul Jaish, Baida, itu memang tempat lintasan Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah itu bepergian, entah itu berperang atau berdagang. Wa minha, dan sebagian dari ayat Safari adalah suratul Fath, surat Al-Fathu. Inna fatahna laka fathan mubina. Ketika Nabi ada di perjalanan. Nazalat fi sya'nil Hudaybiyah, ketika Nabi ada di dalam perang Hudaybiyah, fi Qura'il Ghamim. Sama, Qura'il Ghamim ini kalau padang pasir yang di situ nggak ada bangunan. Entah sekarang mungkin ada bangunan, itu padang pasir. Dan ini lembah. Wadin bainahu wa bainal Madinah nahwa mi'atin wa sab'ina milan. Yaitu Qura'il Ghamim itu adalah lembah yang antara Qura'il Ghamim dan kota Madinah itu 170 mil. Ada 170 mil. Kalau ke Mekah, wa bainahu wa baina Makkah nahwa 30 milan. 30 mil kalau dari Mekah. Jadi lebih dekat ke Mekah. Wa min Usfan ilaihi 3 amil. 3 mil dari Usfan. Lebih dekat. Ini semuanya teman-teman, ini adalah lintasan Nabi ketika Nabi Muhammad itu berdakwah. Ketika Nabi Muhammad itu bepergian. Jadi ayat-ayat ini nih semuanya, tadi ayat Tayammum dan juga ayat surat Al-Fathu itu turunnya di perjalanan ketika Nabi Muhammad SAW ada dalam perjalanan. Entah Rasulullah ketika berdagang atau Rasulullah ketika melakukan peperangan. Wa amsilatul hadari katsiratun. Tapi di sini musannif tidak menyematkan contoh dari surat Al-Hadari. Mengapa? Katsiratun, karena terlalu banyak, sangat banyak. Likaunihi al-aslu, karena memang asalnya ayat itu turunnya ketika Nabi tidak ada di dalam perjalanan. Jadi ketika Nabi di rumah itu turun ayat, yaitu memang biasa, memang asalnya begitu. Dan banyak juga, sangat banyak. Artinya yang perlu kita jelaskan adalah contoh-contoh dari ayat-ayat Safari itu. Apa aja ayat-ayat yang turun di dalam perjalanan. Sehingga ayat Hadari nggak perlu kita jelasin lagi. Fala yahtaju ila tamtsil liwuduhihi. Maka nggak butuh lagi kita untuk memberikan contoh ayat Hadari, karena memang kebanyakan atau mayoritas ayat yang ada dalam Al-Quran itu Hadari, turun ketika Nabi Muhammad SAW memang tidak sedang ada di dalam perjalanan. Begitu yang bisa kami sampaikan tentang tema kali ini, yaitu ayat Hadari dan ayat Safari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.